Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi adik-adik untuk pertemuan yang kedua, di mana pada minggu pertama kemarin sudah saya sampaikan. Jadi mulai dari kontrak perkuliahan, kemudian fungsi, kemudian kegunaan tanaman hortikultura, baik itu untuk manusia ataupun mungkin yang ada di Indonesia maupun ada yang ada di luar Indonesia. Nah, dasar-dasar hortikultura itu kan merupakan suatu mata kuliah di mana ini akan menjadi dasar pada saat kita akan melakukan budidaya. Budidaya pada apa? Pada tanaman hortikultura. Jadi kalau kita akan berbudidaya, tentunya kita harus tahu tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lakukan untuk berbudidaya tanaman hortikultura. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan sarana produksi, yaitu sarana produksi baik itu mulai dari benih, kemudian pupuk, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena biasanya tanaman-tanaman hortikultura itu benihnya mahal, sehingga harus dilakukan persemaian terlebih dahulu. Juga benihnya kecil, sehingga untuk langsung ditanam di lapang nantinya akan kurang baik, karena mungkin kena hujan, nanti kalau benih langsung ditanam di lapang akan terikut air. Kemudian persiapan lahan. Karena kebanyakan dari tanaman hortikultura itu harus ditanam di bedengan-bedengan, sehingga kita harus benar-benar menyiapkan untuk media tumbuh dari tanaman hortikultura, di mana tanahnya harus remah, gembur, dan lain sebagainya. Kemudian penanaman, di dalam penanaman itu kita harus kita programkan bahwa untuk penanaman sayuran, buah, itu tentunya setiap jenis komoditas itu akan berbeda untuk jarak tanamnya. Kemudian kalau kita sudah menanam, tentunya di situ kita harus juga tahu atau kita harus memelihara. Apa saja sih pemeliharaan yang harus dilakukan? Nah, nanti akan kita sampaikan pada topik pemeliharaan tanaman. Kemudian di situ juga kegiatan panen dan penanganan panen. Nah, ini juga yang penting, sehingga saudara juga harus nanti mempelajari mengenai panen dan penanganan panen. Tetapi yang kami sampaikan nanti adalah secara umum, karena ini merupakan dasar. Kemudian bagaimana prinsip budidaya tanaman secara umum, terutama sayuran, yaitu persiapan sarana produksi tadi, yaitu seperti benih, pupuk, kemudian pupuk kandang, pestisida, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persemaian, jadi persemaian itu kita harus tahu persentase daya kecambah atau daya tumbuh, kecepatan berkecambah, dan lain sebagainya. Kemudian persiapan tanam seperti pembuatan pengolahan lahan, kemudian pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, penggunaan mulsa, kemudian membuat lubang tanam, kemudian penanaman dan penyulaman. Nah, ini nanti akan disampaikan pada topik mengenai penanaman. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan pemeliharaan? Tentunya penyiraman, karena semua makhluk hidup perlu minum atau perlu air untuk pertumbuhan tanamannya. Kemudian kita juga harus melakukan pengendalian hama penyakit, kemudian penyiangan, pemupukan susulan, pembumbunan, kemudian pemulsaan, penaungan, dan pengajiran. Nah, ini adalah gambar sarana produksi benih. Jadi di sini ada benih sayur, benih benih sayuran buah, sayuran daun. Kemudian di situ ada bibit bawang merah, kemudian bibit
kentang, kemudian di situ ada pupuk, kemudian di sini juga ada pestisida. Karena di situ perlu pemupukan dasar, maka di sini juga kita harus menyediakan seperti pupuk pupuk kandang ataupun kompos. Nah, ini penyemaian atau pembibitan, ya, persiapan pembibitan. Karena untuk sayuran perlu dilakukan pembibitan, maka harus kita lakukan pembibitan. Nah, ini adalah tempat pembibitan. Jadi kalau kita harus ada tempat pembibitan tersendiri. Jadi kurang lebih kita semaikan sebelum ditanam di lapang atau ditransplanting ke lapang, itu butuh waktu paling tidak 3 minggu sampai daun sempurna 3-4 itu keluar, sehingga bisa kita kita pindah ke lahan produksi. Nah, ini persiapan lahan sayur. Jadi kalau secara umum pun demikian untuk tanaman semusim. Jadi di sini seperti persiapan lahan. Jadi di situ kemudian pemberian mulsa, kemudian pemberian pupuk, pelubangan mulsa, kemudian penanaman. Nah, ini adalah karena tanaman cabai yang kita berikan contoh adalah tanaman cabai, di mana tanaman cabai itu merupakan tanaman yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ini juga kita bisa menggunakan bedengan sistem surjan, di mana pada sistem surjan ini kita bisa menanam di atas atau di bawah. Jadi di gulutannya kita tanami tanaman yang tidak suka air, kemudian yang bawah kita tanami dengan tanaman yang suka air. Jadi sistem surjan, selang-seling. Kemudian penanaman, ini jadi penanaman kita bisa menggunakan mulsa untuk tanaman, terutama untuk tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, ini adalah untuk kentang, ada pemeliharaan yang berupa pembumbunan. Jadi di jagung pun, di jagung manis atau jagung biasa pun perlu pembumbunan, yaitu supaya kalau untuk jagung manis itu supaya kokoh tanamannya, kalau untuk kentang supaya umbinya itu tertutupi, supaya tidak terkena sinar matahari. Kemudian ini penggunaan mulsa dan naungan untuk semangka. Dan ini adalah penggunaan mulsa dan naungan untuk melon. Jadi ini kita bisa menggunakan naungan sederhana dari bambu. Kemudian kita bisa menggunakan naungan yang penegaknya dari besi. Nah, ini adalah contoh dari budidaya dengan cara naungan, dengan diberi naungan. Nah, untuk tanaman-tanaman yang merambat atau menjalar, kita perlu ajir atau para-para. Jadi seperti misalnya timun, seperti kacang panjang, itu perlu dilakukan pemberian ajir atau para-para atau labu. Nah, ini jadi kita bisa membuat para-para ini dengan indah, ya. Bagaimana kita menata nanti sehingga kelihatan indah. Seperti contoh ini adalah tanaman pare yang kita tanam dengan menggunakan para-para, dengan para-para dibentuk setengah lingkaran, kemudian tengahnya bisa digunakan untuk perjalanan atau untuk lalu lalang orang, sehingga orang berjalan teduh. Kemudian untuk tanaman hortikultura yang penting yaitu pada pemangkasan, yaitu pemangkasan pada tanaman-tanaman tertentu. Jadi tidak semua tanaman dipangkas. Jadi seperti pada tomat contohnya, jadi untuk
membuang atau istilahnya mewiwil tunas air atau tunas liar itu harus dibuang. Jadi seperti ini. Jadi setiap muncul tunas ini harus dibuang, tunas liar. Supaya apa? Supaya hasil fotosintesis atau makanan dari bawah itu bisa terkonsentrasikan digunakan untuk pembentukan buah atau pada saat masa generatif, sehingga untuk tanaman kalau tidak dibuang maka makanan atau hasil fotosintesa itu akan terfokus pada pembentukan vegetatif lagi. Nah, ini tentunya karena butuh ajir, maka kita harus menali, jadi supaya tidak roboh dan supaya tanaman itu tetap tegak. Jadi seperti kalau tomat itu kalau sudah berbuah, karena buahnya itu adalah tandan, jadi satu tandan ada berapa buah, maka perlu penegak atau turus. Nah, ini adalah contoh. Kemudian juga untuk selain tunas juga kita harus membuang daun, pemangkasan daun yang sudah tua atau kena penyakit. Jadi atau kita bisa memangkas buah. Jadi kalau kita inginkan adalah dalam satu tandan itu hanya 5 buah, maka kalau ada dalam satu tandan itu lebih dari 5, maka harus kita pangkas. Kemudian juga pemangkasan untuk menghilangkan buah yang terkena hama atau penyakit. Nah, untuk sistem budidaya lain untuk tanaman hortikultura, kita bisa melakukan budidaya secara intensif, yaitu dengan cara hidroponik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan nantinya akan menambah pengetahuan saudara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.